Oke, baik. Jadi kita akan baca satu orang satu ayat ya. Kita baca dulu seperti biasa perikopnya ya. 1, 2, 3. Memperbesar Kristus. Kristus melalui memperhidupkan Kristus. Oke, baik. Pasal 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Amin. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Oke, berartinya mic-nya Daniel belum connect ya. Iya, Pon, nyambung sih. Oke, silakan baca coba boleh ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Amin. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25, dengan yakin aku tahu tentang hal ini, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam hanya hendaklah berjuang untuk Injil dengan satu jiwa. Ayat 26 sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Berjuang untuk Injil dengan satu jiwa. 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. 9, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Oke. Baik, jadi lanjutkan ya. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Oke, pasal 2. Mengambil Kristus sebagai pola teladan dan mempertahankan Dia. Bersatu dalam jiwa memikirkan hal yang sama. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Kita boleh baca sama-sama aja ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan orang lain sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat dari pembacaan barusannya
Filipi pasal 1 ayat 19 sampai pasal 2 ayat 4, masih sangat berhubungan dengan kitab Efesus. Ya, kitab Efesus berbicara mengenai apa? Masih ada ingat? Siapapun? Gereja. Ya, terima kasih Axel ya. Gereja. Gereja yang adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus adalah hari ini kita kaum beriman. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus bahwa kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, yaitu eklesia yang dibawa keluar dari kegelapan. Oke, saya hanya bicara singkat, lalu nanti setelah itu teman-teman boleh share atau tanya. Jadi dari pasal 1 ayat 19 ini ada perikop ya. Yang pertama memperbesar Kristus melalui memperhidupkan Kristus, kemudian berjuang untuk Injil dengan satu jiwa, lalu mengambil Kristus sebagai pola teladan dan mempertahankan Dia sehingga bersatu dalam jiwa memikirkan hal yang sama. Teman-teman sekalian, saya bisa ambil satu ayat yang menjadi dasar daripada malam hari ini, yaitu tadi yang sudah kita baca juga. Mungkin ada yang baca ke bagian ayat itu, dikatakan bahwa ayat yang ke-21, yaitu apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, teman-teman sampai di sini, kita berani nggak bilang gitu? Hari ini hidupku adalah Kristus, dan nanti ketika aku mati adalah untung gitu. Nah, sekarang beda sekali dengan kondisi dunia hari ini. Ya, dunia hari ini mengejar apa? Semuanya harus aku, dan aku. Kalau bisa aku yang memerintah. Kalau bisa aku yang nomor satu. Kalau bisa aku semua. Tapi apa? Sangat berbanding terbalik dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, yaitu memperbesar Kristus. Ya, sama seperti dalam kisah ini. Ya, tadi kita lihat bagaimana Paulus, Epafroditus ya, dia menderita bagi jemaat di Filipi, membawa Tuhan kepada jemaat di Filipi. Mau kita berjuang bersama? Ya. Jadi apa relasinya dengan hubungan saya hari ini? Saya berkuliah, saya bekerja, kan beda-beda dengan zaman dahulu. Jangan salah, hubungannya masih sama. Ya, iblis mengerjakan segala sesuatu di balik pikiran manusia, menyebabkan orang tidak mau hidup untuk Kristus, menyebabkan orang sulit sekali untuk melihat perkara-perkara rohani. Ya, oleh karena itu di ayat ke-26 Paulus berkata, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nah, sekarang saya tanya nih ya, berani nggak misalnya di sini ada FH ya, FH misalnya bilang kepada Kak Maria, Kak Maria, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena FH ya, apabila Eva kembali kepada Kak Maria gitu. Jadi berani nggak kita berkata demikian? Ini adalah satu perenungan buat saya juga ya. Baik, jadi saya sampai di sini, nanti kalau ada waktu lagi saya boleh tambahkan. Nah, teman-teman, ada nggak yang terjamah dengan ayat yang mana, atau mau bertanya, dia persilahkan. Aku di pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ayat satunya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2-nya, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ayat 3-nya, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Herlin. Ada lagi yang masih ada kesempatan waktu ya. Aku mau sharing.
aku menikmati yang di ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Kalau dilihat di catatan kakinya itu, kita tidak hanya perlu berdiri teguh dalam satu roh untuk mengalami Kristus, tetapi juga perlu sejiwa berjuang bersama dengan iman Injil. Jadi dari sini aku menikmati untuk kita itu diberikan Tuhan tugas untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita gitu sehari-hari. Bukan melulu hanya pendeta atau gembala sidang atau yang ada seperti pengurus-pengurus gereja gitu, tapi semua orang Kristen ada tugas untuk memberitakan Injil. Itu aja sih. Amin. Thank you, Eva. Ya, ada lagi yang lainnya? Silakan. Atau ada yang mau bertanya? Dari Rika, Lisa. Ya. Oh, silakan. Nah, aku nikmati di ayat 21 ya. Situ dibilang, Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini sudah sering kali aku dengar ya. Tetapi sekarang tuh jadi kayak wow, aku amazed sih sama Rasul Paulus. Ya, dia bilang bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup dia sepenuhnya untuk Kristus gitu. Hidup dia memperhidupkan Kristus dan juga memperbesar Kristus gitu. Ya, ini satu ya hal yang wow gitu, dan belakangnya juga mati adalah keuntungan gitu. Kalau misalnya aku ya pribadi sih mati agak takut gitu ya, apalagi karena aku merasa belum siap. Kalau misalnya Tuhan panggil aku nanti aku mau kemana gitu kan. Jadi ya masih menakutkan gitu bagi aku. Tapi Rasul Paulus di sini bahkan dia berkata mati adalah keuntungan, karena dia akan di catatan kakinya bilang bersama dengan Kristus di derajat yang lebih tinggi gitu ya. Nah, tetapi ya di ayat selanjutnya ya dia memilih ya masih hidup di dunia supaya dia bisa ya terus melaksanakan kehendak Allah gitu. Amin. Amin. Thank you, Axel. Anyone? Saya terkesan ayat 1, 2, 1, 2, 4, dan 5. 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, jadi sebenarnya ayat 4 dan 5 berhubungan ya. Oke, thank you Lisa. Masih ada lagi yang mau bagikan apa yang diberkati atau terjemah? Aku mau membagikan di ayat 2 juga dibilang, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Puji Tuhan, jadi di
di sini dibilang kalau masalah-masalah orang di Filipi itu karena mereka tidak memiliki kasih yang sama. Jadi mereka sering ada perbedaan pendapat juga. Nah, mereka juga nggak sehati sejiwa. Jadi mereka tidak menjaga keesaan. Nah, makanya di sini Rasul Paulus bilang, sempurnakanlah sukacitaku melalui sehati sepikir, melalui memiliki kasih yang sama. Jadi di dalam kehidupan gereja kita perlu memiliki kasih yang sama satu dengan yang lain, sehati sepikir juga supaya kita bisa mempertahankan keesaan dan mempertahankan dan membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Juga Ya, silakan. terkesan di ayat 19 ya, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Aku melihat di dalam kan si Paulus ini kan struggle banget ya, dia melayani dan pelayanannya itu bukan pelayanan sembarangan gitu, bahkan pelayanan itu yang ada duka citanya gitu ya, dipenjarakan, menderita, dipukul, dirajam batu. Tetapi dia bilang di sini kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, di sini dia bilang keselamatannya si Paulus ini bukan bergantung pada dirinya sendiri gitu. Bukan karena usahanya gitu, bukan karena apapun gitu, tetapi karena doa-doa dari gereja dan juga dari pertolongan Roh Yesus Kristus. Ini jadi kembali terkesan ya bahwa di dalam tubuh itu Paulus ini menyadari bahwa dia ini juga adalah anggota tubuh. Dia bukanlah kepala. Yang kepala itu adalah Kristus. Sehingga di dalam kehidupannya itu dia juga adalah pekerjaan yang memperbesar kehidupan Kristus. Nah, ketika dia menderita pun yang akan menyelamatkan dia juga adalah doa dari gereja, juga adalah pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Ini di sini kalau misalkan kita lihat ya di catatan kakinya Roh Yesus Kristus tuh penjelasannya panjang gitu. Tapi intinya adalah kenapa disebut Roh Yesus Kristus? Roh Yesus Kristus ini adalah menunjukkan keinsaniannya Allah, yaitu kemanusiawiannya Allah, juga adalah kealahannya Allah gitu. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa dia ini juga mengambil Kristus sebagai hayat dia gitu. Sehingga dia itu bisa melayani bukan dari dirinya sendiri, tetapi adalah dari Kristus itu sendiri. Ada hayat yang kebangkit, ada kuasa dari Tuhan. Jadi kita juga ya, apabila kita adalah gereja, kita kan perlu memiliki sikap yang memuliakan Tuhan kan, seperti Paulus gitu. Kristus bisa dengan nyata dimuliakan. Kita juga sebagai tubuh Kristus, kita perlu memuliakan Kristus, memperbesar Kristus di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil Kristus sendiri sebagai hayat. Caranya adalah tiap-tiap hari kita dengan hati yang sederhana datang kepada Tuhan. Jangan teman-teman juga jangan pernah jemu-jemu ya, datang pada Tuhan, berdoa, membaca firman, datang bersama-sama dengan teman-teman di sini juga berdoa bersama. Hal itu tuh seperti makanan dan nafas gitu bagi hidup kita. Bukan yang aku kemarin sudah gitu, sekarang udah nggak usah lah gitu. Nah, itu kan sama seperti kayak membuat diri sendiri lapar ya, kalau misalkan tidak makan, kayak tadi siang udah makan gitu, besok nggak usah makan lah. Jadi kayak ini merupakan suatu hal yang kurang tepat ya gitu. Jadi kita perlu memiliki satu pandangan yang kita butuh firman, gitu. Kita butuh Kristus. Seperti itu. Thank you. Amin. Jadi cukup timpah ya, juga cukup jelas. Jadi istilahnya seperti makan ya, tiap hari perlu makan, pagi makan, siang makan, malam makan, besoknya juga perlu makan. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Dan kebiasaan ini yang perlu dibangun di atas diri orang Kristen yang normal dan yang mau seperti apa yang Tuhan kehendaki. Baik, saya rasa cukup ya. Jadi malam hari ini tadi kita sudah menikmati firman ini, kita cerna malam ini sebelum tidur ya, kita renungkan kembali, Tuhan, aku sudah sampai tahap mana? Aku sudahkah memiliki penghidupan yang hidupku adalah Kristus? Atau masihkah hidupku adalah untuk diriku sendiri? Memang hari ini dalam kondisi pandemi ya teman-teman, ya kita nggak tahu kondisi di luar. Mungkin ada yang mengalami kesusahan ekonomi,
kesusahan pembelajaran ya, juga mungkin ada ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi teman-teman sekalian, malam hari ini kita kembali disadarkan bahwa hanya Kristuslah yang bisa menjadi kepuasan bagi setiap kita. Ya, karena itu tadi ditutup di ayat 4 dibilang jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi tanya temanku ya, Rika, Axel ya, gimana kabarnya? Apa ada yang bisa didoakan? Apa ada yang bisa kita bantu? Ya, kita nggak bisa bantu apa-apa, mungkin kita bisa doakan mereka. Ya, jadi ini bagaimana realitas atau dari kehidupan Tuhan itu sendiri ya. Dia turun ke dunia, ya 33,5 tahun dia hidup, dia mengasihi orang ya, dia menyembuhkan orang ya. Artinya apa? Dia tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai satu hal yang harus dipertahankan. Hari ini mari kita sama-sama belajar. Nggak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak bisa. Tapi proses ya, day by day. Nanti Tuhanlah yang mengubahkan dari dalam. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Kita boleh sama-sama kembali bersyukur pada Tuhan ya. Malam ini kita kembali dikuatkan. Oke, terima kasih.